Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertemuan yang lalu ya kita sudah membahas bab yang paling terakhir dari kitab yang berjudul Al-Qasasul Anbiya'i Al-Qasasul Haq yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamdi rahimahullahu taala. Dan untuk melengkapi pembahasan kita terkait kisah para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, ya maka kita akan lanjutkan dengan buku yang baru, ya dengan pembahasan yang mungkin tidak lama kita bahas. Selesaikan buku ini, buku yang berjudul Taisirul Mannan fi Qisasil Quran. Taisirul Mannan fi Qisasil Quran. Jadi berbicara juga tentang kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan di dalam buku ini disebutkan banyak kisah, ya, dan kebanyakannya adalah kisah-kisah Nabi. Dan tentu saja kita tidak akan mengulangi lagi ya kisah-kisah Nabi yang telah kita bahas, sehingga ya kita hanya ingin mengambil kisah-kisah di dalam Al-Quran yang disebutkan di dalam kitab ini selain daripada kisah-kisah Nabi. Dan setelah kami lihat di daftar isinya, jadi ada sekitar 12 kisah yang akan kita sebutkan di dalam buku ini, yaitu kita sebutkan ke-12 kisah tersebut. Yang pertama adalah Qissatu Baqarati Bani Israel, kisah sapinya Bani Israel. Yang kedua adalah kisah dua anak Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil. Yang ketiga adalah Qissatu Ashabil Kahfi, kisahnya Ashabul Kahfi. Kemudian Qissatu Sahibil Jannataini, kisahnya dua orang pemilik kebun. Kemudian Qissatu Dzil Qurnain, kisahnya Dzulqarnain. Kemudian kisahnya Qarun, kisahnya Saba, negeri Saba. Ya, kemudian kisahnya penghuni desa atau penghuni kampung ketika datang rasul-rasul kepada mereka yang disebutkan dalam surah Yasin. Kemudian kisahnya orang-orang beriman dari keluarganya Fir'aun. Kemudian kisah penghuni surga. Kemudian kisah Ashabul Ukhdud. Dan yang terakhir adalah kisahnya Qissatul Fil, ya, kisah gajah atau Ashabul Fil dalam surah Al-Fil. Taib. Jadi ini 12 kisah yang akan kita sebutkan di dalam kitab ini. Yang pertama adalah Qissatu Baqarati Bani Israel, kisah sapinya Bani Israel, yang dimana kisah ini kita akan sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 67 sampai ayat 83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, silakan dibuka. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'un faqi'un launuha tasurru an-nadhirin قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون.
Jadi ayat ini berbicara tentang ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Israel untuk mencari seekor sapi untuk disembelih ya sapi tersebut. Nah, kenapa demikian? Ya karena kejadian ini ya sebenarnya dimulai dari ayat 72. Ya, sebenarnya dari ayat 72 mulai kisahnya. Dan ingatlah ketika kalian membunuh seorang jiwa, kemudian kalian saling menuduh. Ya, saling menuduh siapa yang membunuhnya. Makanya ya, ketika mereka saling membunuh, saling menuduh siapa yang telah membunuh orang ini, maka akhirnya kita kembali ke ayat 67, yaitu dan ketika Musa mengatakan kepada kaumnya, Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Ya, tujuannya adalah bahwasanya dengan sapi tadi, ya di ayat 73, ya kita pergi lagi ke ayat 73, ya kami katakan kepada mereka, pukulkanlah ya dengan bagian dari sapi itu orang yang meninggal dunia tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia tadi. Nah, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya di Bani Israel, nah di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang yang kaya raya, ya ada seorang yang kaya raya dan dia tidak memiliki anak. Kemudian ada di antara kerabatnya yang sangat tamak ingin mewarisi harta dari kerabatnya yang kaya raya itu. Akhirnya ya dia pun membunuhnya tanpa diketahui oleh ya seorang pun di antara mereka. Kemudian setelah membunuhnya, dia membawa jasadnya pergi di kabilah yang lain. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya mereka itu ada 12 kabilah. Nah, yang membunuh ini ya dia bawa jasadnya kerabatnya kepada tempatnya kabilah yang lain. Ya, kemudian keesokan harinya ya ketika dia kemudian memulai aksinya, ya mencari-cari mana kerabatnya, dan akhirnya ya kedapatan bahwasanya kerabatnya itu ya telah meninggal dunia dan jasadnya berada di kabilah yang lain. Maka dia pun ya menuduh bahwasanya kabilah itulah yang telah membunuh kerabatnya. Nah, dan kabilah yang dituduh ya juga menuduh kembali bahwasanya bukan kami yang membunuhnya, mungkin di antara kalian ada yang membunuhnya. Nah, mereka saling menuduh dan tidak ada dalil, tidak ada bukti yang bisa menerangkan, tidak ada juga saksi yang bisa menerangkan siapa sebenarnya yang telah membunuh laki-laki ini. Ya, maka mereka pun ya hampir saling membunuh antara satu dengan yang lain, hingga kemudian mereka mengangkatnya kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memutuskan perkara itu. Ya, dan ketika diangkat kepada Nabi Musa alaihissalam, ternyata Nabi Musa mengatakan kepada mereka setelah Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam bahwasanya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Nah, untuk menyembelih seekor sapi. Dan di sini ya kita sebutkan tadi bahwasanya ya kalau kita ingin susun ayat ini berdasarkan urutan kejadian, ya maka seharusnya kita mendahulukan ayat 72, ya kemudian ke 67, 68, 69, 70 baru kembali ke ayat 73. Nah, kalau berdasarkan urutan kejadiannya, ya tapi di sini disebutkan bahwasanya uslubul Quran yura'id ta'thir bis-sami'in la tartib kal mu'arrikhin. Jadi uslubnya Al-Quranul Karim itu lebih mendahulukan ya bagaimana ta'thir pengaruh terhadap orang-orang yang mendengarkannya. Ya, ketika orang mendengarkan dari ayat 67, ya kan ada perasaan penasaran untuk ya membacanya sebenarnya apa sebabnya ini. Ya nantilah ketika sampai di ayat 72 baru mereka mengetahui ternyata inilah ya sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk menyembelih ya seekor sapi. Nah, jadi uslubul Quran yura'id ta'thir bis-sami'in. Nah, sehingga Al-Quranul Karim
yaitu tidak terlalu memperhatikan urutan ayat berdasarkan urutan kejadiannya. Nah, nanti ahli tafsir yang kemudian mengurutkan kejadian-kejadian tersebut, barulah kemudian kita akan paham ya begini urutan-urutan kejadiannya. Sama dengan kisah-kisah Nabi yang telah kita bahas. Ya, kisahnya Nabi Musa alaihissalam yang tersebar dalam beberapa surah di dalam Al-Quran. Ada dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Qasas, dalam surah Al-A'raf, disebutkan secara terpisah-pisah. Yang kalau berdasarkan karya ilmiah ya kita pelajari, ya itu seharusnya diurut, satu kisah itu diurut berdasarkan urutan kejadiannya. Tapi ternyata di dalam Al-Quran tidak demikian. Ya, berpisah-pisah antara satu kisah dengan kisah yang lain. Nanti kemudian kita mempelajari ya, buku yang telah kita selesaikan, barulah kemudian kita tahu bagaimana urutan kejadian kisahnya Nabi Musa alaihissalam yang terpencar-pencar di dalam Al-Quranul Karim. Nah, itulah uslubnya Al-Quranul Karim. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang faedah yang kedua dari kisah ini adalah wajjahallahu at-tashdidat ala bani Israel fi ashabil baqarah wa ashabis sabt. Ya, jadi Bani Israel ini ya mereka suka mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka suka mengingkari nikmat Allah, dan mereka juga ya suka untuk menunda-nunda ketika ada perintah Nabi kepada mereka. Ya, akhirnya apa akibatnya? Akibatnya adalah Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberatkan mereka. Ya, Allah akhirnya memberatkan mereka gara-gara mereka suka mengundur-undur perintah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya, selalu mau bernegosiasi. Nah, dan di antara contohnya adalah ya dua kisah dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Ashabul Baqarah, yaitu kisah ini, dan yang kedua adalah Ashabus Sabt. Ya, pada Ashabus Sabt, kisah yang Allah sebutkan tentang Ashabus Sabt dalam surah Al-A'raf, ya, di mana mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh menangkap ikan pada hari Sabtu. Sementara pada hari Sabtu itulah ikan banyak sekali. Ya, ikan banyak sekali. Kenapa mereka sampai Allah Subhanahu wa taala beratkan? Yaitu disebabkan karena ya Nabi mereka memilihkan ya hari Jumat untuk mereka sebagai hari yang diagungkan. Tapi mereka mengatakan bukan Jumat sebagai hari yang agung. Ya, kita pilih saja hari Sabtu sebagai hari yang kita agungkan. Ya, kenapa? Mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Nah, innallaha rabbakum khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal arsy. Allah menciptakan langit dan bumi itu di dalam 6 hari. Dan ini memang benar, Allah menciptakan langit dan bumi itu dalam 6 hari. Nah, dan mereka mengatakan bahwasanya Allah mulai penciptaan itu pada hari Ahad. Ya, Allah memulai penciptaan itu pada hari Ahad. Kemudian berakhir di hari Jumat, dan pada hari Sabtunya Allah beristirahat. Ya, Allah beristirahat. Maka kita seharusnya pilih hari Sabtu sebagai hari yang kita agungkan, karena itu adalah hari di mana Allah beristirahat. Nah, meskipun ini tentu saja adalah ya perkataan mereka yang di dalam syariat kita ya tidak ada dalil yang mendukung bahwasanya ya memang apakah Allah beristirahat di hari Sabtu itu. Nah, tapi memang benar bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi itu di dalam 6 hari. Ya, sehingga karena mereka bernegosiasi dengan nabinya terhadap hari yang diagungkan untuk mereka, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberatkan mereka dengan melarang mereka untuk menangkap ikan pada hari Sabtu. Ya, tapi ya ternyata setelah Allah Subhanahu wa taala larang mereka menangkap ikan di hari Sabtu, ya ternyata mereka mengakal-akali lagi. Ya, diakal-akali lagi syariat, disimpan jalannya di hari Jumat, ya kemudian diambil di
di hari Ahad. Ya, gara-gara pelanggaran mereka tersebut, ya akhirnya Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka dan menjadikan mereka sebagai qiradatan khasiin, sebagai kera-kera yang hina, ya, kera yang hina. Nah, jadi mereka diberikan beban yang berat itu juga disebabkan oleh ya, tingkah mereka, kelakuan mereka, pembangkangan mereka kepada nabinya. Nah, adapun ya umat Nasara ya juga mereka salah dalam memilih hari, ya memilih hari Ahad sebagai hari yang diagungkan, ya, dan kemudian umat Islam ya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala memilih hari Jumat sebagai hari yang diagungkan, dan itulah hari yang paling agung dalam satu pekannya. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sebaik-baik hari, sebaik-baik khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ah, sebaik-baik hari di mana matahari terbit di dalamnya adalah hari Jumat. Ya, kenapa demikian? Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi aidan as-sa'qu wa kebangkitan dan juga kematian. Ya, pada hari Jumat itu adalah hari di mana Allah menciptakan Adam, hari di mana Allah membangkitkan semua manusia. Nah, setelah tiupan sangkakala yang kedua. Nah, hari Jumat adalah hari yang terbaik, yang di mana adallallahu anil jum'ah man kana qablana. Ya, orang-orang sebelum kita itu sudah tersalah dalam memilih hari sebagai hari yang diagungkan. Nah, kemudian yang kedua adalah Ashabul Baqarah. Ya, Ashabul Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan beban yang berat kepada Bani Israel gara-gara perbuatan mereka juga. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi, antadbahu baqarah. Ya, sapi betina. Dan ini adalah nakirah. Nakirah artinya sapi betina apapun bentuknya, mau dia muda, mau dia tua, mau dia warna coklat, mau dia warna kuning, mau dia ada belangnya atau bagaimana, terserah. Nah, karena Allah perintahkan ya'murukum an tadbahu baqarah, tapi ya ternyata ya mereka mau menunda-nunda itu ya dengan cara memberikan pertanyaan yang banyak kepada Nabi Musa. Ya, mereka mengatakan berdoalah kepada Allah, minta petunjuk, ya yubayyin lana mahi, bagaimana bentuknya itu sapi betina, apakah dia sapi betina yang mudakah atau yang tua. Ya, dan setelah diberikan jawaban, ya ternyata mereka mau tambah lagi. Ya, mau tambah lagi. Mereka mengatakan yang bagaimana itu belum jelas, yang bagaimana warnanya. Ya, kalau misalnya tidak muda, tidak tua, oke, kita paham. Tapi bagaimana warnanya? Ya, akhirnya dijelaskan lagi. Warnanya adalah warna kuning, safraun faqiul launuha tasurrun nadhirin. Warna kuning yang orang senang memandangnya, bukan kuning yang kusut. Ya, tapi kuning yang orang suka melihat kepadanya. Nah, kemudian ya ternyata mereka tidak sampai di situ, bertanya lagi. Ya, bertanya lagi, bagaimana itu? Ya, masih samar-samar rasanya bagi kami untuk mencarinya. Apakah dia sapi yang dipekerjakan atau bagaimana? Akhirnya dijelaskan lagi, ya sapi yang tidak pernah dipakai menggarap kebun, ya, yang selamat, tidak ada cacatnya. Ya, akhirnya mereka jadi kesusahan sendiri. Nah, akhirnya mereka kesusahan sendiri, kesulitan sendiri. Mereka sulit mendapatkan sapi yang dengan jenis yang telah Allah sebutkan kepada mereka. Padahal kalau sekiranya mereka mencari sapi betina, ya langsung mencari sapi betina di waktu itu juga tanpa banyak bertanya dan menyembelihnya, maka itu sudah cukup bagi mereka. Tapi karena itu tadi, ya mereka suka mengulur-ngulur, ya mereka suka membantah nabinya. Akhirnya Allah pun menghukum mereka dengan memberikan spesifikasi yang sulit didapatkan, ya, yang sulit didapatkan. Tapi akhirnya ya mereka pun mendapati sapi itu,
ya setelah sekian lama mereka cari, dan mereka mendapatinya pada seorang yang tidak mau menjual sapi itu, tidak mau menjualnya. Sudah ada tapi tidak mau. Ya, kita biasa mencari barang setengah mati, kita cari, kita tawar, tidak mau dia jual. Akhirnya ya karena mereka ini sangat menginginkan sapi itu, dia mau beli sapi itu berapapun harganya. Ya, orang ini ya karena mereka sangat butuh, dimanfaatkanlah kebutuhan mereka. Berapa harganya? Ada yang tahu berapa harganya? Harganya sapi ini adalah seharga emas sesuai dengan timbangan kulitnya. Ya, biasanya kalau kita kurban satu sapi itu berapa kilo kulitnya? 30 kilo, 40 kilo, tergantung besar kecilnya sapi. Dia mau harganya ini sapi adalah seharga timbangan emas sesuai dengan timbangan kulitnya. Ya, kalau 30 kilo harganya adalah senilai 30 kilogram emas. Ya, akhirnya mereka karena tidak punya pilihan yang lain, akhirnya mereka pun terpaksa untuk membelinya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa fadzabahuha wa makadu yaf'alun. Hampir mereka tidak menyembelihnya. Ya, hampir mereka tidak melaksanakannya. Kenapa? Karena ini kemahalan. Ini terlalu berat. Dan ini juga gara-gara perbuatan mereka sendiri. Karena mereka terlalu lama berlarut-larut, akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun memberatkan mereka. Nah, baik. Kemudian faedah yang ketiga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anna at-tanattut wa fid din wa kathratul as'ila madarratun fi'lan wa muharramatun syar'an. Jadi memberat-beratkan di dalam agama, terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan kita yang terlalu mendetail yang tidak perlu, itu ya memberatkan kita sendiri dan juga diharamkan secara syariat. Ya, diharamkan secara syariat. Di mana mereka ini terlalu banyak pertanyaan-pertanyaannya. Nah, dalam hadis disebutkan bahwasanya innama ahlaka man kana qablakum kathratu as'ilatihim, ya, kathratu masailihim wa kathratu as'ilatihim, atau kama qala Nabi SAW. Sesungguhnya yang membuat umat-umat sebelum kalian itu binasa adalah karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka kepada nabi-nabi mereka. Nah, sehingga ya, sahabat-sahabat Nabi SAW itu tidak terlalu banyak pertanyaannya. Nah, bertanya pada hal-hal yang betul-betul penting memang. Nah, dan selebihnya mereka akan ya berusaha berijtihad ketika tidak ada Nabi SAW. Ya, ketika mereka jauh, mereka akan berijtihad. Nah, dan juga itu adalah ma sakatallahu ma sakata anhu Allahu, itu sebagai rahmat. Apa yang Allah diamkan, apa yang Nabi diamkan terhadap masalah dalam syariat, itu adalah rahmat bagi umat ini. Nah, dan seburuk-buruk orang, kata Nabi SAW, adalah gara-gara pertanyaannya sehingga Allah mengharamkan sesuatu yang sebenarnya sebelumnya adalah sesuatu yang halal. Nah, jadi dalam persoalan ya terutama di zaman ketika Nabi SAW masih hidup, ya mereka itu tidak terlalu banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendetail dan terkesan tidak penting. Nah, mereka hanya ya bertanya perkara-perkara yang ya pokok-pokok saja di dalam syariat kita. Karena memang apa yang Allah diamkan itu sebagai rahmat bagi kita. Nah, dalam surah Al-Maidah ayat 101 sampai 102 Allah berfirman, la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Janganlah kalian bertanya ya sesuatu yang jika kalian mengetahuinya maka itu akan berat bagi kalian. Ya, itu akan justru memberatkan kalian. Nah, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tentu saja ya kita juga tidak boleh ya terlalu tasahul, terlalu bermudah-mudahan. Perkara penting nih ya kita tidak tanyakan kenapa, nanti kita khawatir jangan sampai haram, mending kita lakukan saja.
Ya, padahal sudah syubhatnya sangat-sangat besar. Ya, syubhatnya sudah sangat besar. Kita tidak mau bertanya. Kenapa? Khawatir nanti memberatkan kita. Ya, tidak juga demikian. Ya, sesuatu yang kita kira-kira ini syubhatnya besar ini, ya ini ragu-ragu kita, ya maka kita perlu untuk menanyakannya. Ya, karena perkara syubhat itu adalah perkara yang akan mengantarkan kita kepada perkara yang haram. Ya, maka ya kita membedakannya, mana pertanyaan yang perlu kita tanyakan dan mana perkara yang kira-kira ini ya tidak perlu untuk kita tanyakan. Baik. Kemudian faedah yang keempat jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka menyembelih sapi dan bukan menyembelih kambing atau menyembelih unta. Nah, ini ya untuk mengeluarkan dari jiwa mereka pengagungan terhadap sapi. Nah, di mana kejadian ini? Ini setelah kejadian ketika Samiri ya menjadikan patung anak sapi sebagai Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa alaihissalam pergi untuk menerima Taurat ya selama 40 hari, ternyata di belakang Samiri yang membentuk patung anak sapi yang terbuat dari emas. Nah, yang kemudian dia ajak orang-orang untuk menyembah patung anak sapi itu. Nah, dan ketika Nabi Musa alaihissalam kembali ya dari mengambil Taurat tersebut, ya sangat marah Nabi Musa alaihissalam dan kemudian memerintahkan untuk ya membakar patung anak sapi yang terbuat dari emas ini dan menghanyutkannya atau membuangnya di laut. Nah, jadi untuk menghilangkan ya pengagungan mereka terhadap sapi, maka Allah Subhanahu wa taala memilih sapi untuk mereka sembelih. Ya, yang dimana sebelumnya mereka agungkan, sekarang mereka harus menyembelihnya. Ya, mereka harus menyembelihnya. Dan tentu saja ya, orang yang mengagungkan sesuatu tidak akan dia sembelih. Ya, maka untuk menghilangkan, mencabut ke pengagungan mereka terhadap sapi itu, maka mereka pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya menyembelih sapi untuk menyingkap ya kematian yang terjadi di antara mereka. Nah, yang dimana jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ketika mereka sudah mendapatkan sapi yang dimaksud dan sudah disembelih, ya Nabi Musa alaihissalam memerintahkan salah seorang di antara mereka untuk memukulkan bagian dari sapi ini kepada orang yang meninggal dunia tadi. Ya, kemudian seketika itu orang tersebut ya hidup kembali. Nah, hidup kembali. Kemudian ya dia menunjuk, ya dia menyebutkan siapa orang yang telah membunuhnya. Nah, dan setelah itu dia meninggal dunia lagi. Ya, dia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk menunjuk, memberitahukan siapa orang yang telah membunuhnya. Setelah ketahuan, ya dia kemudian dimatikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya faedah yang kelima, i'lamun minallahi lana an ba'di salatati alsinati bani Israel. Ya, Allah ingin memberitahukan kepada kita dalam kisah ini bagaimana kasarnya itu ucapannya Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Sudah pernah kita singgung sebelumnya. Ya, kita akan tambahkan lagi di sini bagaimana dalam ayat-ayat yang kita baca tadi itu ya setidaknya ada 3 perkataan mereka yang menunjukkan mereka itu sangat tidak sopan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama adalah ketika mereka mengatakan qalu atattakhiduna huzwa. Ketika Nabi Musa mengatakan kepada mereka, Allah perintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Mereka mengatakan, wahai Musa, apakah kamu ingin menjadikan kami ini sebagai olok-olokan? Masa kita bertanya kepadamu siapa yang membunuh orang ini, terus kamu mengatakan Allah perintahkan kami untuk menyembelih sapi? Apa hubungannya? Kenapa engkau ingin menjadikan kami sebagai bahan olok-olokan? Nah, ini tentu saja adalah bentuk kurang ajar. Ya, kenapa? Karena yang berkata ini adalah Nabi.
Kalau sekiranya mengatakan ini adalah salah seorang di antara mereka, maka wajar dia mengatakan, "Ya, apakah kamu ingin mengejek kami? Apa hubungannya?" Tapi ini yang mengatakan adalah Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa mengatakan, "Innallaha ya'murukum." Allah yang perintahkan kalian, bukan saya yang perintahkan kalian, tapi Allah yang perintahkan kalian. Tapi justru mereka mengatakan, "Ya, apakah kamu ingin menjadikan kami ini bahan ejekan, wahai Nabi Musa?" Ini adalah bentuk kekurang ajaran mereka. Yang kedua, perkataan mereka, qalu ud'u lana rabbaka. Mereka mengatakan, wahai Musa, coba minta kepada Tuhanmu penjelasan tentang sapi itu. Mereka tidak mengatakan qalu ud'u lana rabbana. Wahai Musa, coba minta kepada Tuhan kami, Tuhan kita. Ya, karena Allah adalah Tuhannya Musa, Tuhannya mereka juga semua. Tapi justru mereka mengatakan ud'u lana rabbaka. Ya, wahai Musa, mintalah kepada Tuhanmu. Ya, ini juga adalah bentuk tidak sopan. Ya, tidak sopan, kurang ajar kepada nabinya. Yang ketiga, ya, mereka mengatakan qalul ana ji'ta bil haqqi. Wahai Musa, sekarang baru kamu datang dengan kebenaran. Ya, seakan-akan sebelumnya Nabi Musa tidak datang dengan kebenaran. Ya, mereka mengatakan sekarang wahai Musa barulah kamu datang dengan kebenaran. Ya, seakan-akan perkataan pertama itu Allah perintahkan kalian untuk menyembelih sapi itu tidak benar. Barulah kemudian mereka mengatakan baru sekarang kamu wahai Musa datang dengan kebenaran. Ini juga adalah ya perkataan yang kurang ajar. Nah, dan Bani Israel ya terkenal dengan kekurang ajarannya, bukan kepada nabi-nabi mereka saja, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala juga mereka kurang ajar. Mereka mengatakan innallaha faqirun wa nahnu agniya. Allah fakir, kita adalah orang-orang kaya. Ya, subhanallah. Baik. Kemudian faedah yang ke-6, qudratullahi fi ihya'il mauta. Ya, menunjukkan bagaimana kemampuan Allah dalam menghidupkan yang mati, dan itu mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ada 5 kisah yang Allah sebutkan tentang Allah menghidupkan orang-orang yang sudah mati dalam surah Al-Baqarah. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 55 sampai 56, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu antum tanzurun. Ya, baik, sudah masuk waktu. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, kita lanjut pada 5 tempat dalam surah Al-Baqarah ya Allah menghidupkan yang telah mati. Salah satunya adalah ya kisah ini, dan masih ada 4 kisah yang lainnya dalam surah Al-Baqarah. Tapi saya kira demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang keliru datangnya dari diri kami sendiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.